merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah ketua kelas untuk pimpin doa dulu. Baiklah, selanjutnya kita absen dulu ya. Dimas, Marpel, Wahidudin. Oke, selanjutnya kita ice breaking dulu ya sebelum masuk materi. Ini ada di layar, ada ice breaking. Silakan berdiri di sini ada langkah-langkah. Buka, tutup, buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, goyangkan tangan. Dipusing-pusing, dipusing-pusing, goyangkan badan. Dipusing-pusing, dipusing-pusing, goyangkan lutut. Ayo mulai, 1, 2, 3. Buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, goyangkan tangan. Dipusing-pusing, dipusing-pusing, goyangkan badan. Dipusing-pusing, dipusing-pusing, goyangkan lutut. Oke, terima kasih, silakan duduk. Sekarang Ibu tanya, siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Oke, perdagangan internasional. Masa lupa ya, baru 1 minggu. Oke, nah dengan perdagangan internasional ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Kalau perdagangan internasional itu yang harus dijual supaya laku itu apa, Nak? Bentuknya seperti apa? Harus kreatif. Jadi kalau misalnya tidak kreatif, dagangan kita tidak akan laku. Nah, jadi materi hari ini Ibu ada tujuan pembelajaran, ada 2, yaitu peserta didik dapat menganalisis ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan gambar, peserta didik dapat membuat macam-macam olahan dengan benar. Nah, sekarang coba Ibu minta penjelasannya dulu. Siapa yang bisa tahu pengertian dari ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termaksud kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa-jasanya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam tumbuh kembangnya. Nah, tepuk tangan. Ada lagi yang ingin menambahkan, misalnya ya, ekonomi kreatif. Coba kalau kita berpikir ya, kita sekarang berpikir logika, maksud Ibu berpikir di daerah kita. Apakah sudah ada di desa kita ini
yang memanfaatkan inilah, yang memanfaatkan ekonomi kreatif ini untuk dijual dan menghasilkan uang? Ada belum? Ada. Ayo contohnya. Apa contohnya? Pembuatan apa? Oh, ini nak macam-macam potensi yang ada di daerah kita. Tapi kalau di tempat kita, di desa kita ini belum ada yang memanfaatkannya. Jadi Ibu ngajar hari ini, Ibu berharap ke depannya Anda semua itu mampu meningkatkan perekonomian yang kreatif di desa Ibu Dalam. Paham? Oke, di sini ada macam-macam potensi. Nah, ini bukan ekonomi kreatif. Ini macam-macam potensi yang ada di wilayah kita. Ada kebun sawit, ada kebun karet, ada batang purun ini ya. Terus ada singkong. Ini adalah gambar yang Ibu dapatkan potensi di daerah kita. Ini seperti di samping kelas kita ini apa ya? Ini di samping kelas ini ada kebun karet. Nah, jadi maksud Ibu biar nilai jualnya ada, kita kembalikan ke perdagangan internasional tadi. Biar nilai jualnya tinggi. Nah, bagaimana kita memanfaatkan potensi wilayah kita? Harus kreatif. Nah, Ibu ada gambar di sini macam-macam hasil olahan singkong. Terus lagi ada macam-macam hasil olahan batang purun. Terus ya, batang purun ini yang berada di rawa-rawa itu ya nak ya, kalau Anda belum tahu, yang digambar tadi di ujung. Nah, ini ada tas, ada tikar, dan ada bakul. Jika, ya ini pertanyaannya, jika batang purun itu, tahu batang purun, dijual mentah-mentah ke pasar, apakah laku? Tidak akan laku. Tapi kalau kita hasilkan seperti ini, nilai jualnya akan tinggi. Misalnya ya, batang purun itu kita jual sekebat itu misalnya, paling di larisnya 5.000 sekebat. Tapi kalau sudah jadi tas seperti ini bisa puluhan ribu. Apalagi kalau cantik seperti itu. Tikar itu nak ya, ada ibu-ibu di samping sekolah ini menjual tikar itu. Ibu harap sempat beli kemarin. Itu harganya yang paling kecil itu 25.000. Nah, tapi kalau kita cuma memanfaatkan purun tadi, itu tidak akan laku. Karena di arah belakang desa kita ini banyak rawa-rawa yang terdapat batang purun tersebut. Nah, sekarang kalian ada pertanyaan nggak tentang ekonomi kreatif tadi sebelum kita masuk diskusi? Tidak ada pertanyaan, sudah bisa. Oke. Nah, sekarang Ibu minta kalian bentuk kelompok, berdiri bentuk kelompok. Nah, ini ada LKPD yang harus kalian buat. Nah, di situ ada gambar, kalian buat, kalian diskusikan bagaimana cara pembuatan atau olahan yang ada pada gambar tersebut. Boleh nggak kalian cari di internet, boleh buka HP, boleh lihat di buku juga boleh, dan bertanya-tanya. Siapa tahu
Silakan untuk presentasi ke depan. Langkah awal membuat anyaman 3. 1. Ambillah beberapa batang purun yang sudah disusun berjejer. Kemudian ambil lagi satu batang purun dan dimasukkan di antara batang purun yang sudah disusun. Lakukan berulang-ulang sehingga membentuk anyaman. Apabila ingin memberi motif, maka purun yang sudah ditumbuk diberi warna sesuai dengan keinginan. 2. Apabila besar anyaman sudah sesuai dengan keinginan, pinggir anyaman dikunci dengan anyaman pengunci atau dalam bahasa Dayak disebut dengan lipi. 3. Ujung purun yang masih tersisa di pinggir anyaman yang sudah dikunci dipotong dengan menggunakan pisau atau gunting. 4. 3 sel sadar sudah siap digunakan. Ayo sekarang kelompok lain yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Kenapa tikernya berwarna-warna? Karena diberi pewarna sintetik supaya bisa sesuai dengan keinginan kita. Ya, tepuk tangan. Kembali ke tempat. Tepuk salut. Oke, itulah penampilan dari kelompok 1. Diskusi sudah selesai, pembelajaran hampir berakhir. Nah, di sini Ibu simpulkan sedikit ya pembelajaran hari ini, bahwa kita hari ini mempelajari tentang ekonomi kreatif, itu memanfaatkan potensi yang ada di wilayah kita, yakni Desa Ibul Dalam, Kecamatan Rambangkuang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Jadi di wilayah kita ini ada banyaknya potensi ya, ada batang puru yang tidak bermanfaat, terus banyaknya tanaman singkong. Nah, disinilah kita sebagai generasi penerus harus mampu bersaing dengan kancah internasional. Jadi kita harus berpikiran kreatif ya. Dengan pembelajaran hari ini kalian harus lebih berpikir lagi bagaimana cara pemanfaatan yang lebih banyak lagi. Di sini banyak juga yang belum Ibu bahas ya. Di wilayah kita ini banyak juga pohon bambu. Ibu harap setelah pulang dari sini, setelah pembelajaran ini, kalian mampu memanfaatkan potensi yang ada di sekeliling kita. Mungkin hari ini pembelajaran kita tutup. Untuk minggu depan itu materinya dipersiapkan, dibaca-baca dulu. Nah, maaf, kumpulkan dulu tugas-tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Tadi Ibu ada penilaian ya, penilaian pengetahuan, terus penilaian sikap. Penilaian sikap ini sudah Ibu ambil pada saat kalian diskusi dan mulai pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Terus penilaian pengetahuan ini, yang pilihan ganda ini Ibu nilai, kumpulkan ke depan, dan nilai keterampilan ada di diskusi tadi. Jadi jangan salah berpikir bahwa Ibu berdiri tidak menilai, Ibu menilai kalian. Mungkin ini saja pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang persiapkan doa untuk kita pulang.